Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul kembali di kelas ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya satu persatu. Yang pertama Mbak Ratnawati, Fikriyanini, Adi Susana. Alhamdulillah di pagi hari ini berangkat semua, nggak ada halangan ya. Selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah ada yang ingat tentang materi minggu lalu? Kalau ada yang ingat, Ibu kasih nilai plus. Coba siapa yang ingat? Oh, Mbak Fikrian ini apa Mbak? Iya benar, tentang adab-adab bertamu. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang tenangnya dekat dengan Allah. Lah, apa itu isi babnya? Tentang berzikir dan berdoa. Ada yang tahu zikir dan doa? Belum ya? Oke, itu terangkan terlebih dahulu. Sebagai manusia biasa, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita itu tergantung kepada orang lain. Ada yang hablum minallah itu berhubungan dengan Allah, dan hablum minannas itu berhubungan dengan manusia. Nah, apa saja sih yang harus kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari lah, seperti yang kita tahu, kita itu berzikir dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa itu pengertian zikir? Zikir artinya mengingat, menyebut, menundukkan diri, dan merendahkan diri. Nah, yang seperti istilahnya, sedangkan menurut istilah mengingat Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir. Nah, apa itu doa? Doa artinya adalah memanggil atau memohon sesuatu. Nah, menurut istilah adalah doa artinya permohonan sesuatu yang disampaikan manusia kepada Allah dengan sebagai sang pencipta, dan merendahkan hati kita dan tunduk kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Kalau sudah sholat kan kita kan berzikir ya, berzikir dan berdoa lah. Itu salah satu tujuan kita adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana sih adab-adab yang baik ketika kita berzikir dan berdoa? Yang pertama, kita menghadap ke kiblat. Terus yang kedua, memperhatikan waktu yang tepat untuk berdoa. Misalnya sesudah sholat 5 waktu, di tengah malam seperti tahajudan. Itu waktu-waktu yang baik untuk berdoa dan berzikir. Yang selanjutnya, mengangkat kedua tangan. Nah, kita itu berdoa itu mengangkat kedua tangan. Jangan tangannya itu digenggam seperti ini kita berdoa, kan nggak seperti itu. Kita berdoa itu mengangkat kedua tangan dan memulai dengan istighfar dan sholawat Nabi. Astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan rasa tawadu dan khusyuk. Kita itu khusyuk begitu. Kalau berzikir itu menyederhanakan suara. Kalau berdoa itu menyederhanakan suara, jangan suaranya keras kayak gitu kalau berdoa ya. Nah, memilih kalimat yang luas dan maknanya lah, seperti itu. Seperti kita itu memohon rezeki itu agar berkah, seperti itu. Memohon anak menjadi anak yang soleh, seperti itu. Soleh kan artinya kan pandai, rajin, nah seperti itu. Nah, menyapu muka dengan telapak tangan selesai berdoa, seperti itu. Misal kita itu berdoa seperti itu. Kalau sudah selesai mengusap wajah. Nah, apa saja sih manfaat zikir dan doa dalam kehidupan kita? Yang pertama itu hati kita itu menjadi tenang. Setelah berdoa dan berzikir itu pastinya hati akan menjadi tenang seperti itu. Dapat bersikap lebih berhati-hati dalam hal apapun, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita berdoa dan berzikir itu, hati kita akan semakin dekat dengan Allah. Nah, selanjutnya itu bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Yang pertama, membaca syahadat sambil mengusap tangan kanan wajah setelah mengusap salam. Yang kedua,
seperti itu, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, membaca tahlil, dan disambung dengan Al-Fatihah dan Al-Baqarah dan ayat kursi. Selanjutnya membaca tasbih, tahmid, takbir. Baca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar, itu 3 kali lah seperti itu. Nah, sebenarnya manfaat zikir dan berdoa itu banyak sekali dalam kehidupan, seperti itu. Salah satunya sudah ibu bacakan tadi ya. Nah, silakan teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi tadi. Kalau tidak ada bertanya, ibu kasih itu ya, tugasnya itu nanti ibu kasih kertas seperti ini. Nanti kalian itu meresum apa yang telah dipahami di pelajaran hari ini lah, seperti itu. Nanti satu persatu maju, nanti ibu panggil ya, ibu kasih waktu 5 menit. Oke, kertas kosongnya ibu bagikan ya. Oke ya, kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oh, Mbak Anis Susana maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Susana. Saya akan membacakan resumé hari ini yang saya pelajari. Yang pertama itu tentang pengertian zikir dan doa. Nah, menurut saya pengertian zikir itu adalah mengingat, menyebut, dan menurunkan atau mengingat Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepadanya. Doa artinya memanggil atau memohon sesuatu. Menurut istilah artinya memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati kita, seperti itu. Adab-adab berzikir dan berdoa diantaranya yang pertama, menghadap kiblat, memperhatikan saat yang tepat, mengangkat kedua tangan, memulai dengan istighfar, dengan tawaduk dan khusyuk. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, Mbak Ani Susana, terima kasih ya, tepuk tangan. Alhamdulillah, semuanya sudah maju. Ringkasan materi hari ini adalah tentang zikir dan doa. Zikir artinya adalah mengingat, menyebut, merendahkan diri. Nah, kalau menurut istilah artinya adalah mengingat, menyebut dan mendekatkan diri pada Allah. Nah, sedangkan doa artinya memohon atau memanggil. Menurut istilah adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia kepada Allah sebagai pencipta dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, baik kehidupan di akhirat maupun di dunia. Adab-adab berzikir itu ada bermacam-macam, di antaranya menghadap kiblat, memperhatikan waktu yang tepat ketika kita berdoa dan berzikir. Contohnya setelah sholat fardu. Kalau selanjutnya setelah kita melakukan sholat tahajud. Yang ketiga contohnya seperti pada bulan-bulan Ramadan, seperti itu. Mengangkat kedua tangan dan bahu yang mulai dengan istighfar dan sholawat, terusan dengan rasa hati kita itu tawadu dan khusyuk, menyederhanakan suaranya jangan terlalu keras ketika kita berdoa. Nah, memilih kalimat yang luas maknanya, seperti anak yang soleh, seperti itu. Ya Allah, semoga anak saya menjadi anak yang soleh atau solehat, seperti itu. Menyapu muka dengan telapak tangan selesai berdoa, seperti itu. Bacaan zikir dan doa itu ada bermacam-macam, di antaranya membaca syahadat sambil mengusapkan tangan kanan ke wajah, terus mengucapkan salam yang kedua, membaca istighfar, membaca tahlil, membaca tahmid, tasbih, seperti itu. Manfaat zikir dan doa banyak sekali, di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya adalah menenteramkan hati kita, dan selanjutnya adalah dapat bersikap hati-hati dalam hal apapun. Nah, terima kasih ya anak-anak pada hari ini. Perhatian anak-anak pada hari ini. Selanjutnya ibu akan kasih tugas untuk minggu depan, dibaca halaman 15. Itu kan tentang soal tentang adab-adab zikir dan berdoa, itu dibaca, nanti dikerjakan ya sebagai pekerjaan rumah. Dan selanjutnya nanti ibu akan nilai kalian seperti
lupa ya PR-nya ya buat minggu depan. Nah, sekarang Ibu akhiri di pertemuan ini. Oke, kita baca wal asri bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.